Hai guys, kembali lagi di Cerita Bocil. Hari ini Cerita Bocil mau ceritain cerita fiksi yang berjudul Hutan yang Bisa Bernyanyi. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe ya. Mari kita mulai ceritanya. Lembah Nada dan Lagu Bulan. Di balik pegunungan yang berselimut kabut, tersembunyi sebuah hutan yang bernama Lembah Nada. Hutan ini tidak berbicara dengan kata-kata, melainkan dengan musik. Tiap malam bulan purnama, pohon-pohon di sana bergetar lembut. Daun-daunnya bergemerisik seperti saron, rantingnya berdenting seperti bonang, angin yang melintas mengalun seperti suling bambu. Penduduk desa menyebutnya nyanyian hutan, melodi yang menyembuhkan hati, membangkitkan kenangan, dan membuat siapapun menangis tanpa tahu sebabnya. Mereka percaya suara itu adalah warisan para leluhur, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Lala dan gamelan kecilnya. Lala, gadis kecil berusia 10 tahun, tinggal di kaki bukit. Ia memiliki gamelan kecil, peninggalan kakeknya, seorang penabuh terkenal. Setiap malam, ia duduk di beranda, memainkan lagu-lagu sederhana. Kadang, ia memainkan ladrang wilujeng, dan angin pun berdesir lembut. Kadang, ia mencoba ketawang puspawarna, dan burung-burung pun berkicau mengikuti. Namun, pada malam bulan purnama paling terang, hutan itu diam. Tak ada suara, tak ada nyanyian, hanya keheningan yang menggantung seperti kabut dingin. Hilangnya nada. Keesokan harinya, desa menjadi muram. Hutan telah kehilangan nadanya, kata Mbah Rono, penjaga cerita rakyat. Jika lagu hutan hilang, maka keseimbangan akan terganggu. Tanaman tak akan tumbuh, hewan-hewan akan pergi, dan manusia akan lupa pada asalnya. Lala merasa terpanggil. Ia percaya bahwa musik bisa menyembuhkan. Ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam hutan dan mencari sumber hilangnya lagu. Para pemain alam. Di dalam hutan, Lala bertemu makhluk-makhluk ajaib. Ada kapi kendang, monyet tua yang memainkan kendang dengan perutnya, manuk suling, burung kecil yang meniru nada suling bambu, gajah gong, gajah besar yang membunyikan gong dengan belalainya, dan cicak celempung, cicak yang memetik daun seperti celempung. Mereka berkata bahwa nada utama, roh musik alam, telah tertidur karena manusia mulai melupakan musik tradisional dan menggantikannya dengan suara mesin dan lagu-lagu yang tak mengenal tanah. Orkestra penjaga nada. Lala mengajak para hewan membentuk orkestra penjaga nada. Mereka berlatih setiap malam di bawah sinar bola sabit. Lala memainkan gamelannya, kapi kendang mengatur ritme, manuk suling mengisi melodi, gajah gong memberi dentuman, cecak celempung menambahkan harmoni. Setelah 7 malam, mereka siap memainkan lagu pemanggil roh, gending lembah nada, komposisi kuno yang hanya bisa dimainkan dengan hati yang tulus dan semangat kebersamaan. Kebangkitan nyanyian hutan. Saat bulan purnama kembali muncul, mereka memainkan lagu itu di tengah hutan. Nada-nada mengalir seperti sungai, naik ke langit, menembus awan, dan membangunkan nada utama dari tidurnya. Pohon-pohon mulai bergetar, daun-daun bersinar, angin menari, hutan kembali bernyanyi. Lagu malam itu membawa pesan. Musik tradisional adalah jantung alam. Selama ada yang memainkannya dengan cinta, hutan akan terus bernyanyi. Warisan Lala. Sejak malam itu, Lala menjadi penjaga musik hutan. Ia mengajar anak-anak desa memainkan gamelan, mengenalkan mereka pada tembang mocopat, dan mengajak mereka mendengarkan suara alam. Setiap bulan purnama, lembah nada kembali bernyanyi, bukan hanya oleh pohon-pohon, tetapi oleh manusia dan hewan yang bersatu dalam harmoni. Tembang pengeling. Seiring waktu, Lala bertumbuh jadi remaja yang semakin mahir memainkan gamelan. Namun suatu malam, saat ia memainkan ketawang puspawarna, ia merasakan kehampaan. Nada-nada yang dulu mengalir seperti sungai kini terasa berat, seolah ada sesuatu yang hilang. Ia pun bertanya pada Mbah Rono, sang penjaga cerita. "Mbah, apakah ada tembang yang tidak pernah diajarkan?" "Ada," jawab Mbah Rono lirih. "Tembang Pangeling, lagu pengingat jiwa. Ia hanya muncul ketika seseorang benar-benar lupa siapa dirinya. Tembang itu konon
berasal dari masa ketika manusia dan alam masih berbicara dalam bahasa yang sama. Tapi kini, suara-suara itu mulai pudar, tertutup oleh bising dunia. Lala merasa tembang itu harus ditemukan kembali, bukan hanya untuk hutan, tapi untuk manusia yang mulai kehilangan arah. Perjalanan ke akar nada. Untuk menemukan tembang Pangeling, Lala harus pergi ke tempat terdalam di lembah nada. Akar nada, sebuah gua tersembunyi di bawah pohon tertua yang disebut Waringin Suara. Di sana, suara tidak berasal dari udara, tapi dari tanah, dari kenangan yang terkubur. Ia ditemani oleh pemain alam, Kapi Kendang, Manuk Suling, Gajah Gong, dan Cecak Celempung. Kapi Kendang menjaga ritme langkah dengan ketukan perutnya. Manuk Suling meniru gema gua dengan nada-nada lirih. Gajah Gong membuka pintu batu dengan dentuman belalainya. Cecak Celempung memetik akar cahaya yang tumbuh di dinding gua. Di dalam gua, mereka menemukan batu terukir tembang kuno. Saat Lala menyentuhnya, suara-suara masa lalu mengalir, tangisan, tawa, doa, dan harapan, semua menjadi satu melodi yang belum pernah ia dengar tetapi terasa sangat akrab. Lala pun mulai menyusun bait-bait tembang itu. Pangeling jiwa, pangeling rasa. Pangeling jiwa. Pangeling jiwa, pangeling rasa. Suara kang luntur balinya wiji. Ing sajroning sepi ana swara kang ngelingi sapa sejati. Hutan yang menjadi cermin. Malam bulan purnama berikutnya, Lala dan para sahabatnya memainkan tembang pengeling di tengah hutan. Namun kali ini mereka tidak memainkan alat musik. Mereka menyanyikan tembang itu dengan suara hati. Nada-nada itu tidak hanya menggentarkan pohon tapi juga jiwa manusia. Orang-orang desa mendengarnya merasa seperti pulang. Mereka menangis, bukan karena sedih, tapi karena ingat. Ingat akan masa kecil, ingat akan tanah, ingat akan leluhur, akan cinta yang pernah mereka lupakan. Hutan pun berubah, daun-daun memantulkan bayangan wajah-wajah masa lalu. Angin membawa bisikan dari generasi terdahulu. Dan kabut menjadi cermin, memantulkan siapa kita sebenarnya. Sejak malam itu, lembah nada tidak hanya menjadi tempat musik, tapi juga menjadi tempat refleksi. Orang-orang bukan datang untuk mendengar, tapi untuk mengingat. Lala mengajarkan bahwa musik bukan hanya hiburan, tapi pengingat akan asal-usul. Ia menulis tembang-tembang baru bersama anak-anak desa, dan setiap lagu menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Sekolah di tengah hutan. Sejak tembang Pangling dimainkan dan hutan menjadi cermin jiwa, lembah nada tak lagi hanya menjadi tempat sakral. Ia berubah menjadi ruang belajar, sebuah sekolah alam, tempat anak-anak dan orang dewasa datang untuk mendengar, memahami, dan mencipta. Lala yang kini dikenal sebagai penjaga nada, membuka pelatihan gamelan di bawah pohon-pohon tua. Ia tidak mengajar dengan buku, tapi dengan suara alam. Gemerisik daun menjadi latihan ritme, kicau burung menjadi latihan melodi, dan tuman akar menjadi latihan harmoni. Anak-anak duduk melingkar di atas tikar anyaman, memegang alat musik kecil dari bambu dan kayu. Mereka belajar tembang mocopat seperti sinom, dadanggulo, dan pangkur bukan hanya sebagai lagu, tetapi sebagai cerita hidup. Tembang bukan hanya untuk dinyanyikan, kata Lala. Ia adalah cara kita berbicara dengan tanah, dengan langit, dan dengan hati sendiri. Ruang belajar yang bernyawa. Sekolah ini tak memiliki dinding, tetapi pepohonan. Tidak memiliki bel tapi suara gong dari gajah gong. Tidak memiliki papan tulis tapi batu-batu datar yang diukir dengan lirik tembang. Kapi Kendang menjadi guru ritme. Manuk Suling mengajarkan teknik pernafasan dan nada tinggi. Cecak Celempung mengajari anak-anak mendengar suara halus yang tersembunyi di dedaunan. Setiap bulan purnama, mereka mengadakan pagelaran nada di mana anak-anak memainkan gending ciptaan mereka sendiri. Orang-orang dari desa dan luar daerah datang bukan hanya untuk menonton, tapi untuk merasakan. Warisan yang hidup. Lala tahu bahwa ia tidak bisa menjaga hutan selamanya, tetapi ia percaya bahwa selama ada anak-anak yang belajar dan mencinta musik tradisional, nyanyian hutan akan terus hidup. Ia menulis sebuah tembang baru bersama murid-muridnya. Suara kang tumitah seko ati, nyambung rasa antarane bumi lan langit. Yen suara iki dijaga kanthi tresno, lembah iki ora bakalan sepi.
Dan benar, setiap malam bulan purnama, lembah nada kembali bernyanyi. Bukan hanya oleh pohon-pohon, tetapi oleh manusia dan hewan yang bersatu dalam harmoni. Demikian cerita fiksi yang berjudul Hutan yang Bisa Bernyanyi. Kalian suka bagian yang mana ya? Kalau cerita bocil sih suka yang bagian warisan budaya yang suara kang tumitah seko ati, nyambung rasa antarane bumi lan langit. Yen swara iki dijaga kanthi tresno, lembah iki ora bakalan sepi. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Kembali lagi cerita bocil selanjutnya. Cuh.